Halo teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk tracing suatu program, ya. Tapi sebelumnya, apa itu tracing? Tracing itu adalah mengecek satu persatu kode yang ada dalam suatu program tanpa bantuan alat compiler ya. Jadi yang bekerja sebagai compilernya ini adalah kita sendiri. Kalau misalnya biasanya kan kita untuk ngecek, kita misalnya ngoding gitu terus di dalam Python misalnya gitu, yang ngecek satu persatu apakah kode kita udah benar atau belum itu kan ada compilernya tersendiri di dalam Python ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada itunya sama sekali, tidak ada program, tidak ada compilernya sama sekali, itu kita yang cek sendiri ya. Ini untuk ngecek aja. Untuk ngecek, jadi misalnya nanti ada di sebuah ujian, kalian harus melakukan tracing, jadi ngecek satu persatu kode yang ada dalam satu program itu tanpa bantuan alat compiler. Dia menjadi compilernya adalah diri kita sendiri. Sekarang kita coba untuk mengecek satu persatu dari program yang lebih simpel, yang simpel dulu ya programnya ini. Oke. Nah, caranya kita cek satu persatu mulai dari baris pertama ini. Tanya X itu adalah 1, X diisi oleh 1. Lalu CLH genapnya adalah 0. CLH ganjil juga 0. Nah, di sini ada muncul while X lebih kecil sama dengan 10. Di sini akan terjadi perulangan ya. Oleh karena itu kita akan tulis dulu, di sini kita kasih tanda dulu perulangan pertama, yaitu while X-nya ini 1 ya. Kalau kita lihat dari baris pertama X itu diisi oleh 1, maka di sini while 1 lebih kecil sama dengan 10. Apakah betul 1 lebih kecil sama dengan 10? Betul ya, berarti jawabannya true. True, maka baris yang selanjutnya kita jalankan. Baris yang selanjutnya adalah if X-nya itu adalah 1, if 1 mod 2 sama dengan 0, jawabannya apa nih? True atau false? 1 mod 2 itu sama dengan 0. False ya. Karena 1 mod 2 itu tidak sama dengan 0 isinya. Nah, kalau false berarti bukan bagian yang ini, bukan yang ini yang dijalankan, tapi kita akan pilih ke yang else ya. Yang ke else yaitu JLH ganjilnya sama dengan JLH ganjil yang sebelumnya yaitu 0, ini 0 ditambah dengan X. X-nya sekarang kan 1 ya, 1. Maka jawabannya adalah 1. Nah, setelah itu X sekarang menjadi X yang sebelumnya adalah 1 ditambah 1, maka X yang sekarang menjadi 2. Oke. Nah, dari sini kita ini nyampe sini kan ya, X, perhitungan X. Berarti dari sini kita balik lagi ke while. Ya, kita cek lagi. Apakah X yang sekarang lebih kecil sama dengan 10? Saya tulis di sini ya. Perulangan kedua, kita cek. Apakah 2, karena X yang sekarang adalah 2 ini ya. Masih kan dilanjutkan si X-nya itu. Jadi X-nya nggak balik lagi dari 1, tapi dia jadi 2 sekarang. Selama 2 lebih kecil sama dengan 10, kita cek apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya true ya. True, berarti kita masuk ke if sekarang. If 2 mod 2 sama dengan 0, ini jawabannya adalah
true ya, 2 mod 2 sama dengan 0, true. Maka JLH genap, sekarang JLH genap yang dulu, JLH genap yang dulu, berarti yang dulu tuh yang mana? Ini kan tadi di perulangan pertama tidak ada pengubahan JLH genap ya, berarti yang terakhir ini JLH genap itu yang masih 0. 0 ditambahkan dengan X, X-nya itu berapa? 2. Jadi sekarang JLH genapnya adalah 2. Nah, else tidak dijalankan karena if yang ini sudah terpenuhi, maka kita akan jalankan yang kode X sama dengan X plus 1. Maka X sama dengan X terakhir adalah 2 plus 1. Berarti 3. Ya. Sekarang cek lagi, balik lagi ke while. Sekarang ini perulangan ketiga. While 3 lebih kecil sama dengan 10, itu benar atau salah? Benar ya, true. Lalu masuk ke if 3 mod 2 sama dengan 0, ini false ya, maka kita akan masuknya ke else. Lalu JLH ganjil, nah sekarang kelihatan di sini, JLH ganjil ada JLH ganjil yang terakhir JLH ganjil itu sudah diproses di bagian perulangan pertama ya. JLH ganjilnya adalah 1, berarti 1 ditambah dengan X, X-nya sekarang 3, maka isinya adalah 4. Ya. Lalu kita keluar dari if ini, dari else ini, jalankan X sama dengan X terakhir berapa? 3 ya. 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, ini baru perulangan 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat while-nya, ini dia akan terus berulang sampai X-nya itu sampai X-nya 10. Tapi kalau kita ngecek sampai X-nya 11 ya, baru nanti perulangannya nggak akan bisa dijalankan lagi. Jadi kita akan terus melakukan itu semua sampai nanti ada perulangan ke 11 di sini. Lalu dicek while. Tapi ini kita nggak akan tahu sih jawabannya kalau misalnya kita nggak menelusuri terus. Nah, ini karena kalau 10 terlalu panjang ya, saya ubah ininya sampai 5 deh ya, 5 ya. Jadi sekarang masuk ke perulangan 4 dulu. Kita masuk ke perulangan 4. While 4 ya, sekarang sudah 4. X-nya 4 lebih kecil sama dengan 5. Ini berarti kita ganti ya, yang sebelum-sebelumnya. Ini sekarang kita ganti jadi 5. 5, ini 5. Ini juga 5. Nah, while 4 lebih kecil sama dengan 5. Betul ya. Betul, berarti ini jawabannya true. Lalu if-nya dijalankan. If apa nih? If X, berarti X sekarang 4. If 4 mod 2 sama dengan 0, itu true ya. True, maka yang dijalankan adalah JLH genap sama dengan JLH genap yang terakhir. Nah, JLH genap yang terakhir itu diolah di mana? Di sini ya. Di perulangan kedua, JLH genapnya menjadi 2. Berarti 2 ditambah dengan X. X-nya sekarang 4. Maka jawabannya 6. Oke. JLH genap 6. Kemudian keluar dari if, jalankan yang X sama dengan X plus 1. Berarti X sama dengan X-nya 4 plus 1 itu 5. Nah, sekarang kita jalankan lagi yang kelima, yaitu ketika X-nya 5 ya. While 5 lebih kecil sama dengan 5, itu true ya. Masih true, masuk lagi ke if.
if 5 mod 2 sama dengan 0, itu false ya, jawabannya false, maka kita akan masuk ke else. Di else, JLH ganjilnya yang diubah lagi. JLH ganjil sama dengan JLH ganjil yang sebelumnya, yang sudah diolah terakhir, kita mengolah terakhir di ini ya, di perulangan ketika X-nya 3. Ketika X-nya 3 itu jumlah ganjilnya 4, maka ini 4 ditambahkan dengan X. X-nya adalah 5. Jumlahnya jadi 9. Lalu keluar dari else, kita proses yang X. X sama dengan, X sekarang itu adalah 5, ditambah dengan 1, menjadi 6. Nah, oke, saya taruh yang ke-6 di mana ya? Saya taruh di sini ya, di atas ini. Nah, sekarang X-nya 6 nih. Kita masih cek dulu, balik dulu ke while, masih ngecek ke while. While 6 lebih kecil sama dengan 5, jawabannya apa? False ya. Berarti kalau sudah false, si while ini, kita nggak bisa masuk ke aksi-aksi yang ada di dalam while ya. Jadi yang if dilewat, kemudian else juga enggak, kemudian X sama dengan X plus 1 juga kita lewat. Sehingga kita keluar dari while, di sini ternyata ada kode selanjutnya yaitu print. Katanya print jumlah bilangan genap dari 1 sampai 10 adalah JLH genap. Berarti ini 1 sampai 5 ya. Karena kita tadi udah ubah dulu jangan sampai 10 tapi sampai 5. Sorry. Maka nanti yang akan tampil di layar, ini saya sederhanakan saja printnya jadi JLH genap. Dan print JLH ganjil. Nah, di layar yang akan tampil adalah JLH genap. JLH genap yang terakhir itu berapa? Ini ya, di X-nya ketika 4 itu JLH genap, jumlahnya adalah 6. Jadi di layar akan tampil 6, lalu yang JLH ganjilnya yang terakhir nih, yang tadi X-nya 5. Itu 9 ya. Jadi layar nanti akan muncul JLH genapnya 6 dan JLH ganjilnya adalah 9. Ketika kalian menjawab ini semua, dan outputnya 6 sama 9, terus kalian coba nih codingnya, karena ini kan belum ada outputnya nih. Di slide ini belum ada outputnya. Kalian coba coding ini, apakah betul atau tidak 6 dan 9. Oke, kalau gitu kita coba aja ya sekarang. Kita coba sekarang bandingkan di idle ya. Maaf, saya buka idle dulu. Nah, jadi teman-teman, bisa saja soal ujian itu ya, di ujian mata kuliah ini atau mata kuliah nanti ketika kalian algoritma, itu ada soal di mana kalian harus melakukan tracing program. Jadi kalian nggak bisa kan ya ketika ujian terus ada buka laptop gitu kan nggak bisa. Nah, kalian harus menentukan output dari program itu apa. Nah, caranya gitu. Di tracing atau dicek satu persatu kode yang ada ya. Kalau misalnya outputnya benar, ya berarti kalian dapat nilai 100. Kalau salah, ya biasanya nggak akan jadi 0 banget sih, apalagi kalau tracing kan udah ada kalian tulis cara-caranya juga ya. Nah, tapi jadinya ya nilainya akan lebih kecil. Satu hal yang harus diperhatikan ketika tracing,
kalian harus fokus. Karena kalau misalnya ada di satu baris aja gitu ya, kalian salah, taruhlah salah menjumlahkan gitu, atau dari tracing, misalnya harusnya balik lagi ke while, kalian tiba-tiba udah beres while-nya. Nah, berarti itu nanti kan pasti akan jadi salah ya jawabannya. Dari 1 sampai 5 adalah genap. Saya copy aja. Jadi ganjil. Oke, kita save. Berarti latihan 6 dan 9, betul ya? Kalau misalnya komputer, nge-tracing-nya emang bener-bener cepet gitu, nggak bisa dibandingin dengan kita, karena mereka kerjanya sangat cepat. Jadi dengan kita langsung tadi running aja, dia langsung keluar, kurang dari sedetik ya, dia langsung keluar jawabannya. Sedangkan ketika kita harus nge-tracing, kita kotret satu-satu seperti ini ya. Tapi kan ini jawabannya sudah benar nih, dengan kenyataannya ketika ditaruh di program, berarti hasil tracing kita juga sudah benar ya. Nah, tadi mau saya ingatkan, kalau misalnya kita kurang fokus gitu, misalnya nih ya di perulangan ketika X yang sama dengan 2 atau perulangan kedua ini, saya salah misalnya gini, if 2 mod 2 sama dengan 0. Saya jawabannya false gitu ya. Ini mah false, 2 mod 2 sama dengan 0, false. Berarti kan saya akan masuk ke else. Sedangkan harusnya kan saya masuknya ke if. Itu otomatis nanti jumlah ganjilnya akan berubah ya. Sedangkan yang seharusnya di perulangan kedua ini jumlah genapnya yang berubah, bukan jumlah ganjilnya. Nah, itu jadi akan mempengaruhi perulangan yang selanjutnya. Nanti nilai jumlah ganjil dan jumlah genapnya jadi berbeda. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus fokus, teliti gitu ya dalam melakukan tracing. Oke, ada satu lagi yang akan kita tracing. Ini lebih lumayan lebih kompleks gitu. Ini sudah ada outputnya, jadi nanti outputnya itu setelah diurutkan harus ini jawabannya ya, yang di bawah. Ini nggak kelihatan, tunggu. Nah, yang jawabannya di bawah itu yang ini. Jadi tadinya sebelum diurutkan 7249165, sekarang di 01245679. Oke, karena menurut saya ini cukup banyak angkanya. Di sini kan saya hanya mencontohkan tentang bagaimana cara tracing. Jadi kita coba kurangi saja ya nilai yang ada di list ini. Kita kurangi jadi 3 atau 4 ya nilainya. 4 lah ya, 4. Oh, sorry. 4 ya. Jadi sampai sini. Oke. 7249 ya. Maka sebelum diurutkan itu 7249. Setelah diurutkan seharusnya menjadi, nah ini 01 ini nggak masuk ya. Jadinya kalau setelah diurutkan itu jadi berapa? 2, 4, 7, 9. Oke. Kita coba 4 data di dalam listnya. Oke, kita semoga cukup kertasnya. Kertas. Space kosongnya di sini semoga cukup. Kita lihat print sebelum diurutkan nilai. Berarti yang pertama akan tampil di layar ini ya, sebelum diurutkan. Lalu tampil di layar sampai sini. Nah, baris kedua yaitu for i in range, len nilai min 1. Berarti len itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah data yang ada pada list ya. Ini listnya adalah nilai, berarti len ini akan menghitung ada berapa nih jumlah data yang ada di list nilai. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini 4.
Oke, jumlahnya adalah 4 dikurangi 1. Jadi for i in range 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 tuh 3 ya, langsung aja 3. Jadi in range 3. Maka si i-nya ini dia akan mulai dari 0, 1, 2. Ya, 0, 1, 2. Karena kan range 3 itu ya 0, 1, 2. Nah, maka sekarang kita punya ketika i-nya sama dengan 0. Ya, ini yang ke-1. Ini cuman perulangan 1, yaitu ketika i-nya sama dengan 0 ya. Ketika i sama dengan 0, kita tulis lagi di sini, i dx min sama dengan i-nya berapa? 0 ya. Kemudian ada for lagi di sini nih. For, kita tulis ini lah. Ini untuk yang ini berarti for j in range. Ini startnya ya. I plus 1, i-nya berarti 0 ya. 0, berarti saya tulis ini aja deh. For j, nggak apa, for j in range 1 dimulainya dari 1 ya, 0 tambah 1 jadi 1. Len nilai, banyaknya nilai itu berapa tadi? 4 ya. 4. Berarti dia range 1 sampai 4, maka ada 1, 2, 3, 4 ya. Nanti J-nya ada 1, 2, 3, 4. Ketika J-nya 1, ketika J-nya 2, ketika J-nya 3, dan ketika J-nya 4. Oke, lumayan juga nih. For bla bla bla, berarti kita sekarang mulai dari ya perulangan pertamanya si J ya. Ketika J-nya adalah 1. Ketika J sama dengan 1, apa yang terjadi? Di sini ada if nilai J, berarti itu untuk mengakses. Jadi maksudnya ini adalah indeks ya. Nilai dengan indeks J dengan indeks 1. Nah, ini jadi sebenarnya di dalam list itu dia ada yang namanya indeks. Indeks ini misalnya si 7 ini dia menempati 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nilai ke kalau misalnya ini saya indeksnya mulai dari 1, berarti nilai indeks ke-1 itu adalah 7. Nilai indeks kedua itu adalah 2, nilai indeks ketiga adalah 4, dan nilai indeks keempat adalah 9, gitu ya. Jadi jika if nilai ke-1 itu lebih kecil dari nilai indeks keberapa nih? IDX min itu 0. Oh, oke. Berarti ini dari 0 dulu ya. Indeksnya tuh 0, 1, 2, 3 ya teman-teman. Jadi defaultnya list itu indeksnya dari 0 ya. Jadi if nilai ke-1 lebih kecil dari nilai ke-0, maka nah nilai ke-1-nya berapa tadi nilainya? Itu 7. 7 lebih kecil dari 2 ya. 2 lebih kecil dari 7, true ya. True, maka kita jalankan yang ini. Maka IDX min sama dengan J itu 1 ya. Maka IDX minnya sama dengan 1. Oke. Setelah ini, balik lagi ke for ya. Kita lihat kan kalau ini kode yang tem ini kan ini dia sejajar dengan for. Berarti kalau udah beres for baru kita bisa ke si tem. Tapi ini kan belum beres nih for-nya baru dari J-nya 1. Berarti balik lagi ke for.
Tapi lagi ke for, yaitu ke perulangan 2, ketika J-nya sama dengan 2, if, balik lagi ya ke if nilai, nah sekarang J yang sekarang itu berapa? 2. If nilai 2 lebih kecil dari nilai IDX min. IDX min sekarang berapa? 1 ya. Nilai 1. Nilai kedua, nilai indeks kedua. Ini tadi 0, ini 1, ini 2, berarti 4 ya. 4 lebih kecil dari nilai ke-1-nya berapa tadi? 2. True atau false? False ya. Berarti ini tidak dijalankan. Oke, balik lagi ke for. Balik lagi J-nya jadi 3. If nilai J ya, berarti nilai 3 lebih kecil dari nilai tetap 1 ya, karena indeks min-nya tadi di J-nya 2 tuh nggak diapa-apain, jadi indeks min terakhir itu adalah 1. Nilai 1, nilai ketiga itu berapa? Nilai di indeks ketiga ini 9 ya. 9 lebih kecil dari 2. Ini juga false. Berarti tidak dilakukan indeks min sama dengan J. Nah, setelah ini baru kita keluar dari belum ya, satu lagi ya. Oke, harusnya sih udah. Ya, maaf teman-teman. Berarti ini maksudnya 1 sampai ini harusnya 3 ya, lainnya 3. Karena ini harusnya sampai J-nya sampai 3 aja. Jadi ada 1, 2, 3. Ya, berarti kayak tadi saya yang bagian lain itu ya. Harusnya paling nilai min 1. Oke lah, saya ini pokoknya sampai 3 dulu aja, karena ini kan udah terakhir ya. Di indeks 3 ini udah terakhir di sini. Sorry. Nah, terus 1, 2, 3, setelah itu kita mulai masuk ke tem. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, bagian for ini itu untuk mencari nilai yang minimum. Ya, untuk nilai minimum. Kan kalau mengurutkan itu kita pertama harus cari dulu nilai yang minimum untuk disimpan di untuk posisinya diubah jadi ke posisi pertama, si nilai yang paling kecil itu. Kan ini ngurutinnya dari kecil ke besar. Jadi yang nilai paling kecil akan kita cari dari seluruh data. Kalau udah ketemu nilai yang paling kecilnya, itu akan ditaruh di data paling kiri ya. Nah, di sini bisa kita lihat sih nilai yang paling kecil itu kan si 2 ini. Makanya 2 ini ketika dibandingkan dengan 7, lalu dibandingkan dengan 4, dibandingkan dengan 9, 2 ini dia adalah nilai yang paling kecil. Nah, sekarang kita akan pindahkan 2 ini jadi ke data yang paling kiri. Caranya, yang si tem ini, tem tukar posisi ini tuh ya. Nilai IDX min. Nilai IDX min itu tadi berapa? 1 ya. Nah, nilai indeks ke-1 itu adalah 2 ya. 2. Jadi sekarang temnya ini nilainya adalah 2. Lalu nilai dengan indeks IDX min sama dengan nilai I. Nah, sekarang kita lihat nilai indeks min itu nilai dengan indeks berapa? IDX min-nya itu berarti 1 ya. Nilai 1 sama dengan, jadi nilai di indeks ke-1 sekarang diisi dengan nilai I. Nilai I-nya tadi berapa? 0. Nilai I itu adalah, nilai indeks ke-0. Nilai ke indeks ke-0 berapa isinya? 7 ya. 7.
Terus nilai I diisi dengan tem. Nah, nilai I itu nilai indeks ke berapa nih? Indeks ke I-nya indeks ke 0 diisi dengan tem. Tem itu tadi berapa nilainya? 2. 2. Jadi di sini ya saya tandain ini proses 1 yang tem, terus ini proses yang kedua sampai yang 7 ini ya. Ini proses ketiga. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, kan kalau memindahkan barang itu ya, memindahkan sesuatu dari satu kotak misalnya A, ini ada kotak B, di dalamnya ada bola, masing-masing punya bola di dalamnya. Nah, bola yang B mau ditukar jadi ke A, bola yang ada di dalam A mau ditukar jadi ke B. Gimana caranya tanpa apa ya? Tanpa nantinya ada di kotak jadi ada 2 bola. Kan kalau misalnya kita langsung pindahin gitu berarti nanti A pindahin dulu ke B, terus nanti yang dari B ada ambil bola 1 pindahin ke A gitu ya. Nah, caranya nggak kayak gitu. Tapi kita sebenarnya butuh satu bantuan kotak baru. Misalnya adalah C. Jadi caranya B-nya bolanya pindahin dulu ke C. Ya, bolanya pindahin dulu ke C. Ntar saya hapus dulu yang ini. Bola B pindahin dulu ke C, berarti nanti di sini ada bola B. Terus bola A pindahin ke B. Ya kan bola sekarang di B-nya jadi kosong kan ya. Bola A pindahin ke B. Kemudian nanti di kotak A jadi kosong. Nah, bola yang dari C pindahin ke A. Paham ya sampai sini? Jadi, ini prinsipnya sama. Si tem sama nilai itu tuh prinsipnya sama. Ini kita ubah namanya bukan A. Nah, ini namanya tem. Terus ini nilai indeks ke 1. Ini nilai indeks ke 0. Jadi itu sebenarnya mau menukar posisi 7 dan 2. Jadi 2 ada di sebelah kiri, 7 ada di sebelah kanan. Nah, caranya gimana? Pakai bantuan tem. Pertama, nilai 2 itu pindahin dulu ke tem. Ya, 2 pindahin dulu ke tem, terus nanti nilai 7 dia akan pindah ke indeks ke 1. Jadi tempatnya si 2 tadi. Setelah itu nanti ya bisa saya gambarin pakai ini. Di dalamnya bukan bola lagi, tapi nilai. Nah, ini kan tadinya 7 sama 2. Nah, 2 dipindahkan ke tem. Sekarang 2-nya jadi ada di tem. Ya, terus yang di dalam sini jadi nggak ada. Kemudian 7 pindah ke nilai indeks 1. 7 pindah ke sini. Sekarang yang di nilai indeks 0 jadi nggak ada. Nah, sekarang si 2 ini yang dari tem pindahkan ke nilai 0. Pindah ke sini 2-nya. Sekarang yang di tem jadi nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi dibalik kan sekarang, jadi 2 dulu baru 7. Itu prosesnya. Ini proses ditukar itu. Nah, jadi sekarang urutan terakhirnya nih, itu jadi 2, 7, 4, 9. Ya, 4 sama 9-nya kan masih di sini. Itu 7, 4, 9. Oke, itu apa ya disebutnya? Masih itu perulangan ketika I-nya sama dengan 0. Sedangkan kita akan mengulang ini sampai dengan range 3. Berarti ada I sama dengan 0, I sama dengan 1, dan I sama dengan 2 ya. Oke, sekarang sepertinya harus saya hapus ini ya.
karena nggak ada space lagi, kita akan, eee, kita akan tracing lagi ketika I-nya sama dengan 1. Saya coba hapus yang ini dulu. Ini tetep ya. Ini saya hapus dulu. Bentar ya. Supaya saya nggak ngehapus seluruhnya. Kayaknya ini masih bisa dipakai bagian sini. Oke. Oh, ini 2. Nah, sekarang perulangan kedua, yaitu ketika I-nya 1. Ini kan range 3 ya, 0 udah, sekarang 1. IDX min-nya kita lihat. Sekarang IDX min-nya sama dengan 1. Sama dengan I ya. I-nya sekarang 1, berarti ini dihapus jadi 1 nih. Jadi 1. Jadi for J in range I plus 1. I plus 1 berarti 1 ditambah 1, 2 ya. 2, nilainya tetap 3. Nah, sekarang mulai dari 2 nih. J sama dengan 2. Masuk ke if nilai indeks ke J, berarti indeks kedua, lebih kecil dari nilai indeks keberapa nih? Indeks min-nya itu adalah 1 ya. 1. Nah, nilai indeks kedua. Sekarang jadi ini kan ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini indeksnya. Nah, nilai 2 itu 4. Ya, indeks kedua itu 4. Lebih kecil dari nilai indeks ke-1, itu 7. Ya, betul ya, true. Maka IDX min-nya sama dengan J. J itu berapa? 2. Kemudian range 2 sampai 3 berarti mulai 2 ini J ketiga ya. Sekarang J-nya ketika J-nya sama dengan 3. If nilai J3 lebih kecil dari nilai IDX min ya. IDX min-nya sekarang 2. Nilai indeks ketiga itu 9, lebih kecil dari nilai indeks kedua itu 4. True or false? False ya. False. Berarti tidak ada kita nggak akan masuk ke if ini. Nah, udah kan ya, karena itu data paling terakhir ini yang 9. Berarti ini saya hapus dulu. J-nya udah sampai 3. Oke, sekarang kita akan masuk ke tem ya, bagian ke tem. Ini ada yang bisa saya hapus di sini adalah nilai tem ini, IDX min-nya, terus nilai tem ininya. Nilai IDX min tetap ya. Nah, bagian ini yang kita hapus. Terus ini benar. Nilai, oh iya, I-nya kan jadi 2 sekarang. Iya kan jadinya 1. Nah, sekarang tem sama dengan nilai IDX min. Nah, IDX min-nya tadi berapa terakhir? 2. Berarti nilai dengan indeks kedua. Sekarang temnya diisi dengan nilai indeks kedua. Nilai indeks keduanya 4. Isi dengan 4. Nah, nilai IDX-nya sama dengan nilai I. Nilai IDX min-nya sekarang berapa? 2. IDX min-nya itu kan 2. Berarti nilai indeks kedua diganti dengan nilai I. I-nya 1. 1 itu berapa? 7 ya. Maka nilai indeks keduanya sekarang 7. Berarti itu adalah proses tukar posisi 7 sama 4. Ya.
7, 4. Nah, sekarang nilai I, berarti nilai I itu adalah nilai indeks ke-1 diisi oleh tem. Nilai indeks ke-1 diisi oleh temnya, oh ini tuh I. Temnya berapa temnya? Tadi 4. Maka sekarang posisi terakhir menjadi 2, 4, 7, 9. Ya. Kalau misalnya digambarin lagi, itu sekarang ini nilai, kalau digambarkan lagi, maka yang terjadi adalah, ini kan tadinya 7, 4 ya, ini 7, ini 4, 4-nya sekarang masuk ke tem, kemudian 7-nya masuk ke sini, ke indeks 2 ya ini ya, antara indeks 2 sama indeks 1. Jadi tadinya 7-nya ada di indeks 1 kan, 4 ada di indeks 2, sekarang mau ditukar. Jadi sekarang 4-nya masuk dulu ke tem, 7-nya masuk dulu ke indeks kedua, baru 4-nya masuk ke indeks ke-1, berarti ya temnya segini. Jadi sekarang urutannya 2, 4, 7, 9. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke for karena kita baru sampai I-nya sama dengan I1 ya, ini udah I. Nah sekarang I-nya harus 2. Pindahin ini juga ini dihapus, ini hapus. Ini juga. Oke. Sekarang I-nya adalah 2. Tidak X min-nya juga dari 2. For J in range, I-nya 2 tambah 1, 3. Jadi tambah 3 berarti cuma 1 kali ya. J-nya cuma 3, J sama dengan 3. Setelah itu kita masuk ke if. If nilai J-nya itu adalah 3. Nilai 3 itu dari nilai ide X min-nya adalah 2. Nah, nilai di indeks ketiga itu berarti 9 ya. 9 lebih kecil dari 7. False ya. Nah, berarti tidak masuk ke if. Setelah itu kita langsung masuk ke proses tem. Proses temnya saya tulis di sini aja. Jadi tem sama dengan nilai IDX min. Nah, nilai IDX min-nya berapa sekarang? Nilai IDX min nilai 2 ya. Nilai di indeks kedua. Nilai di indeks kedua itu sekarang kan ini 0, 1, 2, 3, itu 7. Temnya diisi 7. Jadi ini dia tetap melaksanain tukar posisi, tapi padahal posisinya masih di situ-situ juga ya. Nilai IDX min-nya tadi berapa? IDX min-nya 2 diisi dengan nilai I-nya 2. Bukan, berarti ini dia tetap di sini. Jadi nilai 2 tetap diisi dengan nilai 2. Nilai di indeks kedua itu adalah 7. Terus nilai nilai 2 diisi dengan 7. Jadi ini terus aja nilai 2 diisi dengan 7. Jadi intinya dia tidak berubah, dia tukar posisinya ya. Jadi tetap si 7 ini ada di indeks kedua, si 9 ada di indeks ketiga. Nah, udah selesai. Baru kita printkan setelah diurutkan nilai menjadi, nilai jadi berapa? 2, 4, 7, 9.
itu outputnya. Untuk memastikan karena tadi kan sebelum diurutkannya kan kita cuma pakai 4 data ini ya. Nah, setelah diurutkannya bener nggak jadi 2479? Kita cek ya. Oke. Nilai sama dengan 7249. Print sebelum diurutkan. Nilai ada for I in range length nilai yang 1 dx min sama dengan I, lalu for j in range I plus 1 koma length. Ini gak tahu nih ya, ini apakah benar ya, kita cek aja lah. If nilai j by the way teman-teman, maaf ya, saya nggak ngedit videonya gitu, karena saya nggak ada waktu untuk ngedit video, belum ada waktu untuk ngedit video, sehingga ya udah saya pakai recordernya Google Meet, kemudian apa adanya saya bikin videonya ini, jadi nggak di edit lagi videonya. Ini kalau misalnya kalian udah ngerasa yang bagian ini gak usah ditonton, silahkan dipercepat atau dikurangin sendiri lah ya, bisa atau diulang-ulang juga silahkan. Pokoknya gunain aja video ini sebaik mungkin untuk memahami materi mengenai pemrograman dengan temp, lalu print setelah diurutkan. Save 5. Nah, bener ya. 7249 jadi 2479. Oke. Hooray. Begitu teman-teman. Cara untuk tracing, jadi begitu caranya untuk melakukan tracing. Semoga dengan video ini kalian jadi lebih paham. Ya walaupun memang kalau misalnya beneran di ujian jadi panjang banget Bu. Ya itu memang sudah jadi resiko dan memang begitu jalannya ya. Jadi kita harus runut dari satu persatu, apalagi kalau misalnya ada perulangan, dalam perulangan seperti ini. Kuncinya juga sama, kalian harus tetap fokus, dan selain itu harus rapih ya, kalau menurut saya sih ya, dengan pengalaman yang udah saya lakukan, itu harus rapih ketika tracing gitu. Jadi biar ketahuan misalnya ini sebenarnya saya kurang rapi juga sih. Kalau mau kalian bedain misalnya ketika perulangan yang I itu pakai kotak misalnya kayak gitu ya, terus misalnya yang perulangan J itu baru pakai bulat kayak gini. Jadi supaya kalian ketika ada yang salah, kalian bisa telusurin lagi dengan mudah ya, penelusuran hasil tracing kalian. Ya seperti itu saja teman-teman. Sukses selalu, semangat selalu untuk belajar pengenalan pemrograman ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dah.